Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan yang kembali memberi kesempatan untuk merenungkan firman-Nya. Dasar perenungan firman Tuhan terambil dari Roma pasal 11 ayat 1 sampai 6. Saya memberi tema dipilih karena anugerah. Saudara-saudara, ketika kita membaca surat Roma pasal 11, maka kita perlu memahami bahwa pasal ini memiliki kesinambungan dengan pasal-pasal sebelumnya. Pesan yang hendak disampaikan Paulus yaitu mengenai bangsa Israel yang merupakan umat Allah, tetapi justru menolak Allah. Namun sekalipun begitu, Allah masih tetap menunjukkan kasih-Nya dengan selalu memberikan kesempatan bagi umat-Nya untuk bertobat. Paulus menyampaikan juga tentang kemurahan Allah yang tidak pernah menolak umat-Nya dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai saksi dan bukti akan kemurahan Allah tersebut. Pada ayat yang kedua hingga 4, Paulus juga mengambil contoh tentang doa Nabi Elia kepada Allah mengenai keluhannya yang tinggal seorang diri sebagai nabi di Israel karena semua nabi di Israel telah dibunuh oleh Isabel. Tetapi Paulus mengingatkan kepada penerima suratnya ini bahwa Allah juga tidak membiarkan Nabi Elia sendirian dengan tetap memelihara hidup 7.000 orang Israel yang tetap taat dan setia kepada Allah. Menyambung ayat yang keempat, di mana Allah menyisakan umat Israel yang setia menyembah Allah. Maka pada ayat 5 diuraikan kembali mengenai sisa Israel tersebut. Pada ayat 5 dituliskan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Saudara-saudara, kalimat ini untuk memberitahukan kepada jemaat di Roma bahwa saat ini pun tetap ada orang-orang yang setia dan menyembah kepada Allah sama seperti saat Allah menyisakan 7.000 orang yang setia dan menyembah Allah pada masa Elia. Dan orang-orang yang sisa ini dipilih menurut kasih karunia. Saudara-saudara, istilah menurut pilihan kasih karunia berarti pemilihan berdasarkan anugerah. Paulus menuliskan kalimat ini di dalam suratnya supaya pembaca suratnya mengetahui bahwa umat yang masih ada dan hidup yang percaya kepada Allah itu hanya karena kasih karunia. Dan saudara-saudara perhatikan juga ayat 6 dituliskan perlawanan kata antara kasih karunia dengan perbuatan. Untuk mengingatkan dan menyadarkan kepada umat yang sisa bahwa kalau mereka tetap setia kepada Allah itu bukan karena perbuatan mereka, tetapi karena kasih karunia Allah. Sehingga mereka dapat tetap setia dan menyembah Allah. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, dewasa ini bukankah kita mendapati ada banyak orang Kristen yang tidak lagi menghargai anugerah yang Allah berikan? Ada banyak orang Kristen yang begitu sombong dengan anugerah keselamatan yang ia miliki dan melupakan esensi dari kehidupan seorang yang diselamatkan, yaitu memiliki relasi yang akrab dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita harus sadar bahwa saat kita menjadi umat Allah, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan kita, saudara. Pendeta Ramyati Tanujaya pernah mengubah sebuah lagu kontemporer yang berjudul Semua Karena Anugerahnya. Saudara, dari syairnya, lagu ini hendak mengajak kita untuk tidak berbangga diri dengan kemampuan, kekayaan, kecakapan, dan bahkan segala jeri lelah kita. Sebaliknya, kita harus sadar bahwa anugerah Allah sajalah yang membuat kita dipilih, dipakai, dan termasuk diselamatkan. Saudara-saudara, prinsip bahwa semua karena anugerah Tuhan sebenarnya boleh dikatakan telah diformulasikan dengan baik oleh Paulus di dalam kitab Roma. Saudara-saudara dikasihi, apakah kita menyadari akan anugerah Tuhan sampai saat ini di dalam kehidupan kita? Dan mari kita tidak menyia-nyiakan anugerah demi anugerah yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kiranya kita meresponi anugerah Allah yang besar itu dengan memberikan hidup kita agar dipakainya bagi kemuliaannya dan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kiranya melalui perenungan ini dapat kembali mengingatkan setiap kita bahwa kita dipilih hanya karena anugerah Tuhan. Janganlah lupa untuk menghargai anugerah Allah yang besar dengan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdiam diri untuk berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur. Hari ini kami boleh menjadi bagian orang-orang yang diselamatkan semata-mata karena belas kasih dan anugerah-Mu. Tuntun dan bimbing kami
agar kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.